Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Tokulovers dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Gimana nih teman-teman, ada yang udah menonton episode pertama dari Ultraman Blazar? Saranin bagi kalian semua untuk nonton episode pertama dari Ultraman Blazar, karena episode pertama Ultraman Blazar itu beneran epic banget teman-teman ya. Dan tentunya bagi teman-teman yang belum menonton reaction di channel Arif ya terkait episode pertama Ultraman Blazar, monggo langsung aja tonton reaction dari AA ya episode pertamanya. Langsung aja teman-teman klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat ya di judul, di sini bakalan ngasih istilahnya impresi ya terkait episode pertama Ultraman Blazar. Setelah nonton episode pertama Ultraman Blazar ini, kesannya gitu ya dari AA. Apakah ini episode pertama Ultraman Blazar keren atau B aja? Bakalan ngebacotin semuanya di sini ya, numpahin unek-unek terkait episode pertama dari Ultraman Blazar ini, oke? Jadi Ultraman Blazar episode pertama ini menurut A satu kata aja, ini beneran epic sih. Gila sih pas nonton itu tadi ya, serasa apa ya, nonton film-film Godzilla sih. Jujur ya, five-nya tuh kerasa five Godzilla tahun 2014. Kalau teman-teman pernah nonton Godzilla 2014 bikinan Hollywood, itu rasa-rasanya tuh kayak mirip banget ya ketika nonton Ultraman Blazar episode pertama ini. Atau mungkin ya mirip-mirip Shin Godzilla bisa lah ya. Atau mungkin yang lebih ininya lagi sama Ultraman ya Ultraman The Next gitu, rasa-rasanya gitu. Ini beneran rasa-rasanya tuh kayak nonton apa sih, Godzilla sih kalau bagi ya gitu. Dan tentunya ini epic parah sih, epic parah episode pertamanya. Tanpa basa-basi loh teman-teman, episode pertamanya tuh kita tuh diliatin sama pembasmian ya, penyergapan bisa dibilangnya, operasi pembasmian si Bazanga gitu, kaiju pertama di Ultraman Blazar. Dan ini kaijunya ya, si Bazanganya itu langsung ada muncul ya di pembukaan gitu kan, langsung ada gitu, gak diliatin proses datangnya lah atau gimana, enggak ya. Dan emang ini episode pertama Ultraman Blazar ya, dari awal, menit awal, detik awal sampai akhir bener-bener fokusnya ini udah ya, fokus penyerangan, pembasmian Bazanga, gak ada hal lain lagi gitu. Biasanya kan di episode pertama Ultraman terdahulu ya, sebelum Blazar Decker Trigger, itu pasti adalah kayak apa sih, scene-scene yang happy atau gimana lah gitu ya, scene-scene manusianya. Ini enggak, ini beneran intens banget episode pertama Ultraman Blazar, cuma fokus ke pembasmian ya ini Bazanga ini. Dan ini menurut A keren dan unik dan out of the box banget ya. Ya lagi-lagi ini five ya, atau serasa nonton Godzilla sih, serasa nonton film. Apalagi itu kan apa, pengemasan ya Ultraman Blazar episode pertama ini yang bener-bener film banget. Kalau teman-teman lihat itu kan di pembukaannya juga itu keren banget ya, langsung dilihatin dengan operasi apa sih, terjun payung dari pesawat gitu kan. Tim apa sih, pesawat tim apa lupa lagi. Itu pembukaannya tuh keren banget gitu. Se-epic inilah gitu ya Ultraman Blazar penyajiannya gitu kan, di pembukaan sampai akhir. Jadi menurut aku sih ini gila sih, Ultraman Blazar episode pertamanya gokil lagi-lagi ya, lagi-lagi. Ada beberapa adegan yang menurut A teringat dengan Godzilla sih, Godzilla 2014 pas adegan terjun payung kan, terjun payung dari pesawat itu, pas si Gento dan kawan-kawannya lagi ya terjun payung lah, itu mirip banget dengan adegan terjun payungnya di Godzilla ya, sama-sama malam hari juga gitu. Nah ini settingnya kan malam hari ya di episode pertama Blazar, ini mendukung banget ya setting malam harinya yang semakin menjadi apa sih, situasi penyerbuan apa sih si Bazanga ini ya semakin intens, mencekam gitu ini. Dan bener-bener nuansanya tuh dapat banget gitu ya. Dan kita diliatin gitu ya bahwa apa sih, untuk membasmi satu kaiju ini itu bener-bener butuh effort yang luar biasa ya. Ini Jepang atau mungkin dunia lah, seluruh dunia bener-bener mengeluarkan ya tenaganya gitu, seluruh tenaganya untuk membasmi ini kaiju ya. Jadi gak mudah gitu membasmi kaiju Bazanga ini. Harus ada strategi lah, taktik apalah dari semua pasukan tempur yang muncul di di Blazar ini. Dan aku suka banget ya ngelihat apa sih, tim-tim pasukan tempur lah, tim-tim tentara lah atau apapun itulah di Ultraman Blazar ini yang bener-bener keren banget ya, interaksinya dan lain sebagainya gitu kan, operasinya detail banget sih. Ini bagus, ini Taguchi keren lah. Oh ya, juga mau ngasih tahu tidak ada openingnya ya.
Jadi di episode pertama ini gak ada openingnya dan bagus banget. Biar ya tentunya biar intens gitu. Kalau ada openingnya mungkin bakal mengurangi rasa keintensan atau keepikan gitu ya, keseriusan dari episode pertama ini. Dan itu keputusan yang bagus lah ya Subodaya untuk memotong opening dari Ultraman Blazar yang kayaknya openingnya bakal diputar di episode 2 nanti gitu, minggu depan lah. Nah, untuk MC-nya ini si Gento. Ini bagus ya, suka lah dia memimpin operasi penyerangan si Bazanga ini ya. Suka banget tingkah laku dia ya, dan kepemimpinan dia ya dalam membasmi Bazanga ini bersama anak buahnya gitu kan. Ada juga momen-momen yang bisa dibilang si Gento ini kayak ngelawak dikit lah. Ada lah tadi yang ngeliat gitu kan. Itu bagus lah. Untuk mencairkan suasana meskipun itu lagi situasi genting. Bagus ya. Dan ini ternyata emang Gento di pasukan ini ya. Di tim pasukan ini tuh sebelum nanti di tim Scout emang posisinya masih kapten gitu. Jadi bukan anak buah gitu, anggota, bukan. Jadi emang posisinya kapten gitu. Jadi agak aneh di tim Scout si Gento ini diangkat lagi menjadi kapten karena emang udah berpengalaman ya. Kalau gak salah pengalamannya tuh kalau tadi lihat mah 3 tahun. Kalau gak salah ya di tim pasukan ini gitu. Untuk memimpin pasukan ini gitu. Udah 3 tahun pengalaman. Jadi ya gak aneh lah kalau misalkan dia ini diangkat lagi di tim Scout sebagai kapten gitu. Dan ngelihat gitu kan si Gento ini punya semacam ciri khas yang kayaknya bakalan ya menjadi ciri khas dia gitu di episode-episode mendatang gitu ya si Gento ini. Yaitu dia ini kelihatan suka kayak mikir-mikir gitu. Berpikir gitu kan. Di pembukaan episode ini kan teman-teman bisa lihat lah si Gento kayak lagi mikir gitu kan. Pas mau penyergapan gitu kan. Si Gento juga itu lagi mikir juga, diliatin scene-nya tuh lagi mikir. Dan kerennya ya pas lagi mikir itu kita diliatin kayak semacam bayangan-bayangan yang ada di pikiran Gento. Jadi istilahnya Gento ini kayak punya kemampuan untuk bisa membayangkan kemungkinan yang terjadi ya apabila ya mungkin si Gento ini melakukan hal ini gitu kan. Jadi kayak semacam meramal lah. Dan ini bagus banget lah si Gento kayak punya sesuatu hal yang unik banget gini ya. Di episode pertama ini si Gento emang ya wajar ya, namanya juga kapten harus serius gitu. Dan seriusnya dapat. Wibawanya juga menurut dapat gitu. Ini si Gento ya. Bagus lah. Tidak lupa juga teman-teman di episode pertama ini ada karakter-karakter dari tim Scout lainnya. Contohnya seperti ada Teruaki Nagura ya, yang dia ini kayaknya menjadi anggota juga, salah satu anggota di tim pasukan ini juga. Dan yang paling mengejutkan itu si Emi Aobe yang tiba-tiba muncul dan menggunakan bazooka. Buset, gila ini cewek emang gokil parah. Langsung ngebazooka Bazanga ya bisa dibilang. Itu gokil. Agak expect dia bakalan muncul meskipun ya bentar, tapi kayak aksinya bener-bener ngebantu banget. Penasaran ini sama si Emi Aobe ya. Nah, untuk masalah cinematic angle-nya, wah ini sih udahlah Taguchi emang terbaik untuk masalah pengemasan sinematiknya ya. Karena kalau teman-teman lihat sepanjang kita nonton episode pertama Ultraman Blazar ini, kita tuh sering diliatin dengan point of view dari ya pasukan-pasukan tim tempur ini gitu. Dari Gento atau dari tim-tim lainnya, pokoknya dari bawah gitu. Bawah ngeliatin ke atas gitu kan, atau gimana lah gitu. Itu menurut keren banget ya. Dan ada salah satu hal yang akhirnya ya aku seneng banget ya muncul di series Ultraman, yaitu pesawat-pesawat tempur ya. Pesawat-pesawat yang nyerang si Bazanga gitu. Itu akhirnya ya keren banget lah itu pesawat-pesawatnya ya. Dan aku suka banget lah akhirnya ya ada pesawat-pesawat yang ngebantu untuk yang ngebasmi si Bazanga ini. Jadi nggak melulu manusia lagi, tapi ada pesawatnya gitu. Itu ya harus kayak gitulah bisa dibilang ya teman-teman. Kalau misalkan ada bencana kayak gini ya, apalagi kaiju, ya kali gitu kan manusia doang yang cuman nembakin di bawah gitu untuk membasmi Bazanga. Harusnya kan ada pesawat, dan diliatin ini ya teman-teman. Pesawat-pesawat dari tim pasukan tempur ini ya. Dan itu bagus lah ya. Terus pengemasan serangan-serangan dari kaijunya juga, ini si Bazanga juga keren banget lah ini. Ancamannya, apalagi tadi kan ada diliatin kayak tembakan-tembakannya juga pas adegan dari udara itu kan, itu keren banget. Pas ngehancurin pesawat-pesawat tim pasukan ini kan, itu keren juga sih pengemasannya. Pokoknya suka banget lah ini Bazanga ya, dari detik awal sampai akhir gitu, beneran mencekam banget ini kaiju. Ini kaiju bener-bener kuat banget lah bisa dibilang ya, ini si Bazanga. Bener-bener susah untuk dikalahin gitu sama tim pasukan tempur. Dan langsung aja kita bakal bahas ya teman-teman
mengenai si Ultraman Blazar. Tapi sebelum kita bahas mengenai Ultraman Blazar scene fight-nya, pengen tentunya ngebahas Henshin scene-nya ya. Henshin sequence dari Gento menjadi Ultraman Blazar. Nah, ini ada yang unik ya. Unik dan menarik ya ketika mau berubah ya. Itu tadinya kirain ya bakalan ada apa gitu kan. Ultraman Blazar datang atau kayak wah dirasukin lah si Gento atau gimana gitu kan, kayak Ultraman Z atau Ultraman sebelumnya. Ini nggak ada sama sekali. Jadi si Gento pas di situasi darurat seperti itu ya, langsung itu tiba-tiba muncul apa sih, Blazar Brace-nya ya, alat perubahannya sama Blazar Stone-nya tiba-tiba muncul di tangannya. Tapi yang menariknya di sini teman-teman ya, ketika mau berubah itu si Gento kayak dipaksa untuk berubah ya. Jadi kalau lihat sih gak ada adegan tutorial kayak Ultraman sebelumnya. Jadi di sini si Gento ya dipaksa. Jadi teman-teman lihat kan ada semacam distrik gitu kan, kayak si Gento tuh kayak benar-benar dipaksa kayak gitu. Ini menurut detail yang sangatlah bagus, karena kalau misalkan gak ada adegan pemaksaan kayak gitu ya, dan kalau misalkan gak ada adegan tutorialnya, ini kan pastinya si Gento pas ada muncul apa sih Blazar yang kayak gitu kan, Blaze-nya sama Blazar Stone-nya, pasti si Gento tuh tiba-tiba langsung bisa berubah gitu ya. Cara-caranya langsung apa gitu. Itu kan bakal jadi plot hole lah bisa dibilang ya. Tidak seperti Ultraman Z yang dikasih tahu dulu sama si Ultraman Z-nya si Haruki tata caranya berubah, tapi di sini enggak. Di sini dipaksa berubah dan justru bagus. Jadi nanti si Gento pas nanti ya di episode kedua, kalau misalkan ada Blazar Brace-nya tiba-tiba muncul, ini si Gento jadi tahu gitu cara berubahnya tanpa harus dipaksa-paksa sama si Ultraman Blazar gitu. Bagus sih menurut saya, ini keren lah si Taguchi, bener-bener memikirkan hal detail seperti ini biar gak jadi plot hole ke depannya gitu. Bagus lah ya. Dan tiba saatnya teman-teman Ultraman Blazar muncul ya ketika Henshin, dan gak ada Raisin-nya, langsung muncul si Blazar gitu kan. Tiba-tiba menahan apa sih gedung yang mau runtuh ke apa sih teman-teman apa sih si Gento yang di bawah gedung gitu kan. Itu keren banget. Dan lucu juga sih pas mau ngelihat apa sih si Bazanga gitu kan, kayak ciluk bah. Dan ciri khas Ultraman Blazar, berdoa dulu sebelum bertarung. Ini kayaknya udah menjadi ciri khas banget lah ya bagi Ultraman Blazar, sebelum gelut harus berdoa dulu. Dan gimana nih gelutnya ya si Ultraman Blazar? Oke, kalau dari sih gelutnya Ultraman Blazar beneran unik banget ya. Satu kata aja ya, ini Ultraman Blazar emang monkey ya, kera, monyet. Apalagi kan kalau gak salah Suboraya juga pernah bilang bahwa Ultraman Blazar ini gaya bertarungnya itu memang primitif banget, dan lihat ya beneran primitif gitu. tuh bangga gitu, kayak orang utan, kayak orang-orang ya primitif gitu, kayak kayak monyet gitu. Apalagi ada apa sih adegan Ultraman Blazar yang lompat-lompat gitu, itu kayak monyet banget. Terus ada adegan manjatnya, lompat, ini gila, Blazar ini primitif sekali gitu. Tuh bangga Blazar. Dan yang menjadi hal menarik lainnya yaitu tentunya ya raungannya ya. Itu raungannya gila. Ini sepanjang gelut si Blazar terus ngeraung, aing Blazar gitu. Meskipun jujur ya ada beberapa adegan yang terkesan raungan si Blazar tuh kayak over ya, tapi ya ya udahlah, mewajarkan karena kayaknya ini akan menjadi ya raungan si Blazar ini menjadi ciri khas dia gitu. Dan suka-suka aja meskipun emang agak over lah ya di beberapa sisi, tapi oke lah ya. Dan yang menjadi ciri khas yang lainnya, yang uniknya juga teman-teman, itu mengenai color timernya yang kalau denger suaranya tuh kayak beda lah ya. Jadi bukan tinung-tinung atau gimana, tapi kayak beda aja gitu. Kayak gitulah. Bener-bener suara tinung-tinungnya tuh kayak suara-suara apa sih alien gitu lah. Karena kan Blazar ini kan lagi-lagi ya Ultraman yang istilahnya bener-bener identik dengan alien banget lah ya. Ciri khas dianya tuh bener-bener alien banget. Jadi emang kentara banget sih lah untuk Ultraman Blazar ini. Nuansa-nuansa aliennya beneran kerasa banget lah ya. Dan ada juga detail kecil yang diperhatikan juga ini sama si Taguchi mengenai ketika mau ngeluarin tembakan-tembakannya itu ya. Tembakan-tembakan dari Ultraman Blazar. Itu si Ultraman Blazar ini kalau lihat ya, itu kayak belajar dulu. Beneran belajar. Ultraman Blazar belajar cara menembak. Kalau teman-teman lihat ada satu adegan di mana
si Bazanganya itu pengen nembak kan ke si Ultraman Blazar. Seset, itu tembakannya gak keluar. Nah si Blazar itu kayak niru gerakannya si Bazanga, yang kayaknya si Blazar ini ngira itu tuh gerakan untuk mengeluarkan tembakan. Dan ditirulah itu gerakan dan beneran keluarlah tembakan-tembakannya. Kaget lah itu si Blazar. Cu. Itu gokil banget sih itu detail kecil yang bener-bener diperhatikan dengan baik lah. Tutorial cara Blazar menembak. Keren sih ya, bagus sih. Tentunya ini ya jurus dari Ultraman Blazar yaitu Blazar Barrage ya. Pokoknya tombak dari si Blazar ini bakalan menjadi jurus utama dari si Ultraman Blazar. Jadi bukan jurus Kousen tapi jurus tombak ya, gitu. Dan itu keren ya teman-teman, ketika mau ngeluarin jurus itu kayak ada semacam apa ya? Kayak ada semacam black hole gitu dari tangannya terus keluar ya tombak gitu. Itu Blazar sekali ya itu black hole-nya gitu. Jadi ini menarik banget lah ini si Blazar ya ketika ngeluarin tombaknya, jurusnya juga. Itu beneran ya ciri khas apa sih orang-orang primitif yang ya pakai tombak gitu, pakai tombak bukan pakai senjata atau gimana gitu ya. Meskipun ya dia bisa mendatang ya ada senjata bagi Blazar yang bentuknya kampak ya, yang katanya sih bakal ada gitu. Tapi ini asik, jujur suka banget ya ngelihat si Blazar pakai tombak tuh shoot gitu. Keren sih, itu keren banget lah menurut Ayah. Dan overall lagi-lagi lah ini apa sih fighting sequence-nya si Blazar liar banget lah, beneran liar banget dan suka sih. Suka banget dengan gaya bertarungnya si Blazar, apalagi raungan-raungannya yang emang berisik tapi ya suka aja gitu ya dengernya gitu. Jadi ciri khas banget lah bagi si Blazar ini. Oh ya, tidak lupakan juga itu apa sih terbangnya juga pas mau pergi kan si Blazar. Itu kayak Ultraman Z bisa dibilang pas mau apa sih pergi terbang itu ada kayak garis-garis gitu kan, kayak Ultraman Z lah ya. Jadi ada semacam bekas-bekasnya, itu keren lah menurut Ayah. Dan episode kali ini ditutup dengan si Gento ya dapat itu ya teman-teman, Blazar Stone-nya. Akira tadinya ya Blazar Brace-nya itu bakalan ada terus. Ternyata hilang ya itu Blazar Brace-nya. Cuma nyisa Blazar Stone-nya doang yang ada di genggaman si Gento gitu. Jadi kayaknya sih si Blazar Brace-nya mah bakal muncul hilang gitu ya. Jadi gak ada terus-terusan nempel gitu. Ya bagus sih ya menurut biar agak mungkin bisa dibilang realistis lah. So overall bagi episode pertama dari Ultraman Blazar ini beneran keren banget. Rasa beneran nonton apa ya, Godzilla atau mungkin Ultraman yang dikemas apa sih, pengemasannya tuh kayak film-film Ultraman gitu. Apalagi angle-angle-nya yang bener-bener angle-angle movie ya, movie-movie Ultraman atau movie-movie kaiju. Keren banget lah pokoknya. Apalagi udah jelas itu Blazar bertarungnya yang beneran liar banget. So jadi itulah dia ya teman-teman first impression dari terkait episode pertama dari Ultraman Blazar. Silahkan bagi teman-teman semua komentarnya mengenai first impression dari kalian ya mengenai episode pertama dari Ultraman Blazar ini, apakah keren atau biasa aja. Komen aja di komentar di bawah dan ditunggu aja mungkin ya, semoga aja agak janji ya. Semoga aja di episode kedepannya juga, episode kedua ya, bakalan ngebahas juga episode kedua dari Ultraman Blazar gitu. Ditunggu aja, semoga aja dibahas, semoga ya teman-teman, oke? Mungkin itu saja teman-teman untuk video bahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.